Saudara saksi, salah satu dari dua orang yang duduk di dekat dinding kanan mendekat, menyerahkan botol air, bicara pelan. Pak Ahmad mau minum. Saksi mengangguk, menerima botol itu, berusaha meminumnya. Tumpah sedikit mengenai ujung meja, meletakkan botol, menghela napas perlahan. Apakah saudara saksi membutuhkan rehat? Orang dengan jas hitam berseru. Iya. Apakah Pak Ahmad perlu istirahat sebentar? Orang di dekatnya ikut bertanya. Laki-laki itu menggeleng. Tidak, dia akan meneruskan cerita. Baik, kita teruskan. Orang dengan jas hitam memperbaiki posisi duduknya. Saudara saksi, apa yang terjadi Kamis 16 Agustus 1990 pukul 11 siang? Apa yang terjadi? Mereka mandi sambil bermain bola air. Lempar bolanya Badrun, seorang anak berteriak, posisinya bebas. Badrun yang mengambang di sisi kanan kolam dengan cepat melemparkan bola. Tap, berhasil ditangkap. Dua anak lain bergegas mengejar, berusaha merebut bola. Kecipak air terdengar. Permukaan kolam itu berteriak. Rebutan bola di tengah kolam terjadi dengan sengit. 15 detik yang memegang bola berhasil lolos. Bolanya Mukti, anak lain ikut berteriak. Bola dilempar lagi, melewati kepala-kepala yang berada di atas permukaan air. Tap, salah satu lawan lebih dulu mencekatnya, berhasil. Maju, tim lawan balas menyerang. Itu pertandingan bola air yang seru. Setelah berendam beberapa menit, setelah Ahmad ikut bergabung, salah satu anak mengambil bola di atas rumput meranggas, membagi dua tim, memasang tiang gawang di dua sisi kolam. Tahan serangannya, mundur. Awas sisi kiri. Oi, Badrun, sisi kirimu. Kecipak air semakin kencang. 1, 2 anak saling sikut menghadang. Yang membawa bola berhasil lolos. Kesit menyelam, muncul lagi beberapa meter di depan. Anak-anak itu pandai berenang, laksana seekor ikan meluncur di dalam air. Lemparkan ke Ahmad, seru teman satu lain. Posisi Ahmad bebas, berada di dekat gawang. Bola dilemparkan kencang-kencang melewati tangan-tangan lawan yang terjulur. Tubuh Ahmad lompat dari dalam air menyambarnya. Tap, berhasil. Dia sendirian, leluasa menghabisi gawang lawan. Eksekusi, melemparkan bola. Sial, meleset. Bola mendarat di luar dua tongkat di atas rumput gersang. Seruan-seruan kesal terdengar disusul tawa dan olo-olo. Oi Ahmad, apa susahnya memasukkan bola sedekat itu? Teman-temannya menggerutu. Percuma aku mengopermu jika begitu. Sungut yang lain. Ahmad menyeringai nasib. Itu tadi seperti tendangan roketmu yang hebat itu Ahmad. Ush. Badrun anggota ikut lawan mengolok. Benar, tapi roketnya menyamping, timpal yang lain tertawa. Ahmad terdiam menyeka air di wajah. Tapi mereka segera melupakan tembakan yang meleset itu. Salah satu anak mengambil bola yang mendarat di atas rumput. Lemparan bebas, kembali melanjutkan pertandingan. Matahari terik di atas sana tidak terasa dengan dinginnya air kolam. Apa yang terjadi siang itu? Mereka bermain bola air, semua terlihat normal. Semua anak bermain dengan gembira di hari yang cerah. Langit biru hingga mendadak saat pertandingan sedang seru-serunya. Badrun yang tengah saling sikut berebut bola terlihat megap-megap. Bolanya berhasil direbut. Lempar bolanya. Anak-anak masih terus bermain, fokus kepada bola, tidak memperhatikan. Badrun semakin kesulitan mempertahankan posisi mengambang tersedak. Tidak sempat berteriak. Tangannya berusaha menggapai permukaan air. Percuma, tidak bertahan lama. Tubuhnya mulai meluncur ke dalam air biru. Tidak ada yang menyadarinya. Mereka bisa bermain bola air, bisa berenang di sana, mengira Badrun hendak menyelam mencegat lawan. Cool! Anak-anak berteriak kegirangan. Berseru-seru saling memukulkan telapak tangan. Tim lawan mendengus kecewa. Kau lihat tadi,
begitu cara memasukkan bola, Ahmad. Anak-anak tertawa. Bola kembali dibawa ke tengah kolam. Dua tim berhadapan lagi. "Hei, Badrun di mana?" Salah satu anak akhirnya menyadari. Itulah yang terjadi siang itu. Tubuh Badrun tenggelam di kolam bekas tambang. Anak-anak saling tatap sejenak. Benar juga, Badrun kemana? Biasanya dia yang maju berebut bola pertama. Satu dua anak menunjuk jika tadi Badrun ada di sisi kanan kolam. Dua orang yang paling pandai berenang bergegas meluncur ke titik itu, memeriksa, tapi di dalam air sana puluhan meter mereka tidak bisa melihat apapun, hanya gelap. "Di mana Badrun? Tadi ada di sini kan?" Mereka berkerumun mengambang, wajah-wajah mulai bias. "Jangan-jangan dia sepertinya tenggelam." Tenggelam apanya? Tidak mungkin." Menelan ludah menyeka air di wajah, situasi menjadi tegang. Atau dia mengerjai kita, sengaja menyelam lama. Ini sudah hampir 5 menit nanti. Aduh, bagaimana ini? Anak-anak mulai panik. "Tolong!" Anak-anak berteriak, siapa tahu ada penduduk dewasa melintas. "Lari ke kampung, panggil penduduk." Salah satu anak keluar dari kolam, tidak sempat memakai baju, berlarian di atas rumput meranggas. Secepat yang dia bisa, jarak kampung 1 kilometer dari kolam. Tiba di ujung kampung berteriak-teriak memberitahu penduduk, "Tolong!" Tersenggal, terbata-bata. Badrun tenggelam, kolam." Tapi pesan itu berhasil disampaikan, Badrun tenggelam. Demi mendengar kabar itu, penduduk segera berlarian ke kolam bekas tambang. Setengah jam kemudian, tepi kolam ramai. Wajah-wajah cemas, belasan penduduk dewasa ikut lompat ke dalam kolam, berusaha mencari. Kenapa Badrun bisa tenggelam? Mungkin kakinya kelam, kelelahan setelah main bola. Anak itu pandai berenang kan? Atau dia mendadak sakit lain, jantung? Penduduk bicara satu sama lain. "Kalian kenapa tidak langsung pulang ke rumah?" Mukti." Penduduk dewasa juga mengomel. "Malah bermain di sini. Besok kalian akan tanding final. Kalian harusnya istirahat, memulihkan tenaga. Dan kau Ahmad, berapa kali harus Bapak bilang, jangan berenang di kolam bekas tambang ini. Berbahaya. Kau seharusnya mencegah teman-temanmu, bukan malah bermain bola air." Pak Kepala Dusun juga marah, memarahi anaknya. Kepala Ahmad tertunduk, juga anak-anak yang lain. "Badrun!" Penduduk berteriak, memanggil, masih berharap anak itu hanya jahil bersembunyi di manalah. "Badrun, di mana Badrun?" Hingga matahari terbenam, Badrun tetap belum ditemukan. Sekitar kolam berubah gelap, langit juga gelap, awan tebal bergumpal di atas sana. Pak Kadus akhirnya menyuruh anak-anak pulang ke rumah masing-masing. Juga penduduk yang menonton pencarian dihentikan, menunggu terang matahari besok. Tapi tepi kolam itu tetap ramai oleh beberapa orang dewasa yang menunggui lokasi kejadian. Lampu Petromax digantungkan di tongkat kayu, rakit bambu mengambang di permukaan air. Juga di rumah Pak Kadus, penduduk berkumpul berjaga-jaga. Pukul 9 malam, 2 sepeda motor merapat. Itu polisi dari kota kecamatan. Informasi anak yang tenggelam di kolam bekas tambang telah menyebar. Mereka mengambil inisiatif datang menanyai Pak Kadus, juga beberapa anak. "Berapa dalam kolam itu?" Polisi bertanya. "Wah, dalam sekali Pak. Dulu waktu masih tambang, aku melihatnya sendiri. Alat-alat berat, truk melintas di bawah sana. Di tepinya mungkin dalamnya sekitar 20 meter. Di tengahnya tidak akan kurang 40 meter. Sudah berapa lama kolam itu ada?" "Tambang itu ditinggalkan sekitar setahun lalu. Setelah habis isinya, penambangnya pindah ke kabupaten lain. Sejak ditinggalkan, air hujan mulai memenuhinya." "Ada berapa kolam di dekat kampung ini?"
Polisi yang lain bertanya sambil terus mencatat. Sepertinya mereka baru ditugaskan di kantor kota kecamatan. Mereka belum tahu banyak informasi tentang kolam itu, yang bagi penduduk setempat adalah pemandangan biasa sejak kampung mereka jadi lokasi tambang 5 tahun lalu. Ada 6 pak, mengangguk-ngangguk. Tidak ada plang atau tanda peringatan bahaya. Aku dulu pernah meminta pekerja tambang untuk memasangnya atau pagar pencegah di sekelilingnya, tapi mereka tidak peduli, meninggalkannya begitu saja. Pak Kadus menghela napas. Kolam itu berbahaya. 3 tahun lalu, seekor kambing warga terjatuh di dalamnya, tidak bisa mendaki naik. Mati tenggelam, aku sudah khawatir. Punya siapa tambang itu? Katanya punya pengusaha di kota provinsi, keluarga Lim. Mereka punya banyak tambang di sana, tapi orang suruhannya yang mengurus pekerja. Mengangguk-ngangguk lagi. Malam terus meninggi. Ahmad yang sejak tadi ada di ruang tengah melihat 2 polisi menanyai bapaknya mulai menguap. Dia lelah, meski kesedihan ini mengungkung seluruh kampung, tapi tak kantuk datang tidak kuasa dilawan. Satu persatu penduduk meninggalkan rumah Pak Kadus, kembali ke rumah masing-masing. Lampu-lampu menyenyak dipadamkan, menyisakan suara serangga malam berderi. Apakah kami akan ikut pertandingan final, Pak? Itu pertanyaan mendesak lainnya pagi saat proses pencarian Badrun dilanjutkan kembali. Pak Kadus berdiskusi sejenak dengan tetua kampung. Di tengah suasana muram itu, tetap pertandingan penting. Jarang-jarang kampung mereka masuk final. Percuma main, kita tidak akan menang, Pak Kadus. Benar, tidak ada Badrun. Siapa yang akan menjadi penyerang? Anak-anak juga terlihat tidak semangat. Atau bagaimana kalau minta panitia mengundurkan jadwalnya? Tidak bisa. Final bola selalu setelah upacara 17-an. Kau juga mau sekalian mengundurkan tanggal kemerdekaan? Sungut yang lain. Terdiam, benar juga, menggaruk. Anak-anak kampung yang akan bermain bola menunduk. Sejak tadi berkumpul di teras rumah Pak Kadus. 1-2 telah memakai sepatu, tapi lebih banyak yang tidak. Apakah kalian mau main di final? Pak Kadus bertanya. Mau, Pak, salah satu anak menjawab. Kalau Badrun ada di sini, dia pasti mau kami main di final, Mukti menambahkan. Anak-anak lain mengangguk. Baik, kalian main di final, Pak Kadus memutuskan. Salah satu penduduk meminjam mobil bak terbuka agar anak-anak bisa berangkat segera ke kota kecamatan. Mereka datang terlambat. Upacara 7-11-an sudah selesai. Panitia berkali-kali meneriakkan tim kampung mereka dengan toa, menyuruh segera bersiap. Nyaris didiskualifikasi saat mobil itu tiba. Lapangan ramai, bisik-bisik kabar tentang Badrun menyebar saat pertandingan siap dimulai. Ada anak yang tenggelam di kolam bekas tambang. Oi, sudah ditemukan mayatnya? Belum, masih dicari.